Ya, Put, mulailah. Mulai. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun via virtual seperti saat ini. Salawat serta salam tak pernah jemunya kita haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkatnya lah kita bisa berpindah dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Reska Febriana Kusuma Putri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Nah, adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua pembahasan materi oleh penyaji materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Nah, untuk memulai acara kita pada hari ini untuk diskusi, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke acara selanjutnya yaitu pembahasan materi oleh penyaji materi. Kepada Saudari Rika kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan memaparkan materi kita pada hari ini yang berjudul coaching dan counseling. Baik, dalam bahasa Indonesia, coaching lebih tepat diterjemahkan sebagai membina, sedangkan counseling sebagai pembimbing. Pembina adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh seorang manajer atau atasan untuk melatih dan memberikan arahan orientasi kepada seorang karyawan tentang realitas di tempat kerja dan membantunya mengatasi hambatan dalam prestasi kinerja yang optimum. Konseling atau pembimbing adalah proses pemberian dukungan oleh manajer atasan untuk membantu seseorang karyawan mengatasi sendiri masalah pribadi, tempat kerja, atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Membina dan membimbing merupakan kumpulan dari berbagai macam keterampilan atau pengetahuan, seperti keterampilan mendengarkan, listening, menunjukkan empati, bertanya, asking question, memberikan informasi atau masukan atau umpan balik, menyusun rencana kerja, pemahaman tentang SDM sebagai pribadi dan karyawan, dan juga tentang pekerjaan dan organisasi. Coaching atau pembina sering diartikan sama dengan konseling, padahal keduanya adalah hal yang berbeda dan memiliki peran yang berbeda pula. Konseling memiliki peran yang berbeda dengan pembina. Baik, beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Scherzer dan Stone pada tahun 1980, memberikan pengertian bahwa konseling adalah upaya seseorang untuk membantu individu lain melalui interaksi yang bersifat pribadi sehingga akan mampu membuat suatu keputusan yang menjadi dianggap sebagai keputusan terbaik. Yang kedua, Jones pada tahun 1951 memberikan pengertian bahwa konseling adalah kegiatan yang dikumpulkan atas permasalahan tertentu untuk kemudian diberikan cara penyelesaiannya oleh yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada pengertian menurut Jarvis mendefinisikan coaching sebagai mengembangkan keterampilan dan pengetahuan seseorang, sehingga kinerja mereka akan membaik dan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan menurut ICV, coaching adalah hubungan kemitraan dengan klien dalam memprovokasi pikiran yang merupakan sebuah proses kreatif yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka. Baik, itulah pemaparan saya pada hari ini. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Rika atas penyampaian materi yang sangat baik. Baiklah, kita memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian atau audiens yang jika ada yang ingin bertanya atau belum mengerti dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh Saudari Rika, kami persilahkan untuk bertanya. Izin moderator mau bertanya, ini sistem pertanyaannya diketik atau langsung berbicara kayak itu, moderator? Berbicara terlebih dahulu, nanti untuk memperjelas pertanyaannya nanti diketik, dikirim lewat chat.
Izin moderator bertanya. Silakan Saudari Rani. Dari penjelasan Saudari Rika di atas, dapat saya tarik kesimpulan bahwasannya coaching and counseling keduanya memiliki peranan yang sangat penting. Lantas, bagaimanakah cara seorang konseling memberikan bimbingan kepada kliennya? Dan metode apa yang akan Saudari Rika gunakan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Rani atas pertanyaan yang sangat baik. Mungkin untuk memperjelas Saudari Rika agar pertanyaannya mudah diingat, mungkin bisa dikirim lewat chat. Oke, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya atau membantu Saudari kita Rika untuk menjawab dari pertanyaan Rani, kami persilahkan. Audien? Saya moderator izin bertanya. Silakan kepada Saudara Indra. Baiklah, terima kasih moderator. Coaching itu sering disebut kita dengan seorang manajer untuk melatih karyawan. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana jika karyawan dari coaching tersebut mempunyai kelebihan dari seorang manajer itu? Apakah boleh seorang coaching itu menurunkan jabatannya sebagai manajer untuk karyawan itu menetapkan menjadi seorang manajer? Mungkin saya memperjelas pertanyaan dari Saudara Indra terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Baiklah, dari pertanyaan Indra tadi, bagaimana jika karyawan si coach dari konseling tadi memiliki kemampuan yang lebih dari Seorang manajer itu. memiliki kemampuan lebih dari manajernya. Mas moderator, izin moderator, Mas, apakah masih ada pertanyaan? Maaf ya, tadi ada sedikit kendala dari sinyal. Maklum, lagi di dusun, jadi sinyalnya agak buruk. Mungkin saya perjelas pertanyaan dari Saudara Indra tadi, yaitu bagaimana jika karyawan itu memiliki kemampuan yang lebih dari si manajer tadi. Apakah boleh si karyawan tadi naik jabatan menjadi manajer dan manajer menjadi turun jabatan? Apakah bisa dimengerti oleh Saudari Rika? Baik, moderator dapat saya pahami. Oke. Apakah ini langsung Mungkin dijawab? boleh, kalau sudah menemukan jawabannya mungkin boleh. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Rani terlebih dahulu. Yang mana langsung saja jawabannya, yaitu pertama saya akan menggunakan menurut saya itu menggunakan bimbingan individual. Kenapa? Melalui ini bantuan secara individual dan langsung bertatap muka lebih baik dan lebih efisien. Dengan perkataan lain, pemberian bantuan dilakukan melalui hubungan yang bersifat face to face relationship, hubungan yang 4 mata yang dilaksanakan dengan wawancara antara pembimbing dengan klien. Masalah-masalah yang dapat dipecahkan melalui teknik konseling adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Dalam konseling individu, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati dan empati. Jadi menurut saya, karena seorang klien itu tidak permasalahannya itu tidak cukup pada pertemuan sekali atau 2 kali. Kita harus melalui beberapa tahap agar klien bisa menerimanya dengan secara belahan. Bahkan pun klien pun tidak berubah begitu cepat, mungkin juga bertahap. Sekian itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rika atas jawabannya yang sangat baik. Mungkin kepada Saudari Rani, apakah bisa dimengerti dari pertanyaan Saudari Rika tadi, dari jawaban dari Saudara kita dari Rika tadi?
Izin moderator menyanggah sedikit jawaban dari saudari Rika. Baiklah, dipersilahkan. Apakah metode yang saudari Rika gunakan dalam bimbingan konseling tersebut akan berhasil? Oh, terima kasih. Bagaimana Saudari Rika? Baik, itu kan menurut pendapat saya. Jadi kalau melakukan konseling dengan bimbingan secara individu itu kan lebih baik karena mereka bertemu secara empat mata. Jadi lebih efisien dan lebih mudah dipahami agar kliennya itu kan biasanya kalau kita menggunakan bimbingan lain itu klien lebih gugup karena ada yang lain ataupun takut permasalahannya itu akan lebih terbongkar terhadap klien lain. Ibaratkan cukup antara konselor dengan klien saja yang tahu apa permasalahan klien tersebut. Seperti dirahasiakan seperti itu. Bagaimana Saudari? Apakah sudah selesai, Saudari? Terima kasih, moderator. Ya. Sudah dimengerti? Alhamdulillah cukup saya pahami. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Untuk jawaban dari Saudari Indra, dari pertanyaan Saudari Indra tadi, bagaimana Saudara Rika? Apakah sudah menemukan jawaban? Dan untuk audiens yang lain, kalau ingin bertanya atau ingin menyanggah atau ingin memberikan saran, kami persilahkan. Izin moderator, saya mau bertanya tadi. Ya, silakan. Langsung aja moderator, sistemnya. Jadi gini, saya tadi melihat materi yang dipaparkan oleh saudara Rika tadi, terdapat tujuan konseling bisa beragam, namun umumnya mencakupi itu terdapat 6 poin ya. Nah, yang saya mau bertanya itu poin yang nomor 3, menetapkan tujuan pribadi yang bisa dicapai itu yang kayak gimana itu? Oh. Ya. Jadi pertanyaannya itu menetapkan tujuan pribadi yang bisa dicapai yang kayak gimana? Contohnya, contohnya. Oh, jadi Saudari Irfan ingin menanyakan contoh dari tujuan pribadi tadi. Nah, tujuan pribadi yang bisa dicapai gitu. Cuman contoh atau? Iya, cuma contoh, baik. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Irfan atas pertanyaannya. Izin moderator langsung jawab pertanyaan dari Irfan. Oke, baiklah. Kami persilahkan. Baik, pertanyaannya saya jawab. Kita ibaratkan antara, misalnya, contoh permasalahan klien itu dalam rumah tangga. Misalnya kliennya itu seorang wanita. Nah, kita, bagaimana ya? Misalnya permasalahannya itu sudah dilakukannya dengan berapa kali maksudnya. Misalnya, ini misalnya saya contoh berkelahi dengan suami, permasalahannya yaitu masalah ekonomi. Jadi seorang konselor atau pembimbing memberikan apa keputusanmu, apakah harus tetap dipertahankan atau mengambil tindakan lain, ibaratnya seperti bercerai saja karena sudah perkelahian ini sudah dilakukan beberapa kali dan adanya campur tangan yaitu KDRT terhadap sang istri atau klien. Nah, jika seorang kliennya belum bisa mengambil keputusan di saat pertemuan pertama dengan konselor, mungkin harus kembali lagi di jawaban dari pertanyaan saudari Rani tadi, maka kita harus bertahap atau kliennya memikirkan terlebih dahulu keputusan yang dia ambil itu lebih baik bercerai atau melanjutkan lagi dengan syarat mungkin ada persyaratan yang mereka ajukan kepada RT setempat agar perbuatan seorang suami itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak diulangi lagi. Ibaratnya contohnya yaitu
apa ya, permasalahan KDRT ataupun rumah tangga seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Saudari Rika. Mungkin agak rumit ya, agak sulit dipahami. Jadi intinya seperti ini. Contoh dari pertanyaan Irfan tadi yaitu merupakan kepuasan dari pribadi si klien tadi. Nah, di sini Rika menyontohkan bagaimana permasalahan atau bagaimana cara si konselor ingin memuaskan si klien tadi dengan menentukan pilihannya sendiri apakah ingin bercerai ataupun ingin mempertahankan hubungan antara mereka berdua, antara suami dan istri itu. Izin moderator. Hah? Izin. Siapa? Baiklah, Saudari Indra. Saudara Indra. Jadi begini Mbak Rika. Tadi kan sudah dijelaskan konselor dengan konseling tadi. Nah, yang saya mau itu menyanggah sedikit. Apakah sejenis contoh seperti apa yang konselor atau konseling tadi mempunyai apa? Yang hak pribadi untuk klien tadi? Apakah contoh seperti uang atau bagaimana itu? Yang mempunyai tujuan tertentu dari konselor atau konseling tadi terhadap kliennya? Kepuasan pribadi tadi. Bagaimana saudara Indra, bisa lebih diperjelas lagi sanggahan dari saudara Indra? Jadi begini, seorang itu konselor atau konseling tadi mempunyai tujuan tertentu, kayak itu kan. Nah, jadi yang saya sedikit masih bingung itu kayak mempunyai tujuan tertentu itu seperti apa? Apa contoh seperti uang? Apa gimana itu? Mempunyai tujuan tertentu itu. Itu dari pertanyaan saudara Irfan. Itu itu menyangka sedikit dari Rika tadi. Contohnya kan itu contoh dari Rika itu kan. Nah, aku dari si Irfan tadi tujuan tertentu itu. Izin ya moderator. Ya, silakan Saudari Alia. Nah kan jadi seperti ini kan mungkin yang dimaksud Indra Saputra. Kan Rika tadi ngomong kan kata Rika, misalkan ada klien nih datang ke kita konseling, minta aku biar bisa ngasih saran menyelesaikan masalah yang mereka bawa gitu kan. Mungkin yang dimaksud Indra nih, ini apa sih yang hak dari kita tuh harus kita dapeti dari yang si konseling ini. Jadi apa yang kita bisa dapat dari konseling ini kan menjadi kata tadi kalau bisa kita ini nyerai si ke yang klien ini buat dapeti pilihannya bercerai atau lanjut itu nah bercerai atau lanjut. Nah ini kan posisinya kita ke ke psikologis nih. Nah pastinya ya kita balik-baliknya harus dapat ini kan, dapat saran cek itu. Nah bukan malah kita nak milih lagi saran dari kita cek itu. Nah jadi aku juga nak nyangka di sini kan. Jadi kan Rika ngomong tadi katanya balik-balik ke diri kita deh, balik-balik ke diri konselingnya dewek kan kata Rika tadi, bercerai atau masih nak bertahan terus tuh. Misalkan psikologinya ngomong apa harus misalkan saran dari psikologi ini kita turuti ya sebagai klien cek. Kalau memang si sarannya baik ngaku tidak kita harus turuti cek. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih Saudari Alia. Mungkin maksud dari Saudari Indra tadi itu atas kepuasan pribadi si klien tadi. Ya kan Atau itu tentang konselor atau konseling tadi itu mempunyai tujuan tertentu yang sudah dipaparkan oleh saudara penyahitan. Nah, jadi Rika tadi membahas soal rumah tangga. Jadi saya sedikit beda rumah tangga tadi. Kan seperti konselor atau konseling tadi mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya terhadap klien itu berupa sejenis apa itu? Apa uang, apa
Oke, baiklah. Terima kasih. Bagaimana saudari Rika, apa bisa dipahami sanggahan dari saudara Indra? Jadi maksudnya tuh tujuan tertentu tuh dari konselornya ke klien seperti itu. Nah, baik. Jadi sih menurut saya seorang konselor itu yang namanya kita pembimbingan ya. Jadi kalau jika seorang klien yang memberikan misalnya sejumlah uang ke kita, jika dia ikhlas ya kita terima, tapi kita tidak memaksa untuk ibaratnya memungut pajak, ibaratnya ada keinginan maksud tertentu lain dengan si klien, karena konselor yaitu ya, kita seorang konselor itu memberikan bantuan atau memecahkan masalah klien kita, bukan maksud tidak ada maksud tujuan lain seperti itu. Terima kasih kepada konselor moderator. Oke, baik. Oke, baiklah. Bagaimana saudara Indra? Berarti inti itu uang itu lah ya. Nah, terima kasih moderator itu saudari Rika, bisa dipahami. Jika diberi dengan ikhlas ya terima, kalau tidak ya nggak apa-apa. Oke, baiklah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan saudara Indra tadi belum dijawab oleh saudara Rika. Bagaimana? Izin moderator, pertanyaannya tadi apa ya? Bisa diulang kembali? Mungkin bagaimana jika karyawan di sebuah perusahaan itu memiliki kemampuan yang lebih dari manajer di perusahaan tertentu. Nah, apakah boleh si karyawan tadi menjadi manajer dan manajer tadi turun jabatan menjadi karyawan? Seperti itu. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab. Jadi kalau seorang karyawan lebih mempunyai kemampuan lebih tinggi dari manajer kita atau skill yang lebih tinggi, menurut saya ya sah saja kalau dia mau jadi manajer, karena itu setiap perusahaan itu memilih karyawannya itu ya salah satunya memiliki skill yang lebih tinggi agar perusahaan lebih maju, dan seorang karyawan pun bisa memiliki hak untuk naik jabatannya. Kalau menurut saya manajernya bisa turun jabatan, itu menurut saya kurang efektif, karena kenapa? Seorang manajer juga kalau memang habis waktu masa manajernya, ya kita boleh menurunkan jabatannya, tapi bukan di posisi karyawan. Mungkin ditempatkan ke posisi yang lebih sama dengan manajer. Karena kalau ditempatkan ke posisi karyawan, takutnya seseorang manajer ataupun mantan manajer sebelumnya tidak menerima atas keputusan atasan karena dipilih sebagai turun jabatannya ke karyawan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Bagaimana saudara Indra? Apakah bisa diterima? Seperti itu, sehingga enak. Terima kasih Mbak Rika atas jawabannya. Bisa dipahami. Oke. Bagaimana, apakah di sini kita tidak membatasi pertanyaan ataupun sanggahan? Jika ada yang ingin